Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Febriansyah dari Universitas Cyber Asia dan juga Prodi Informatika. Video ini dibuat untuk melakukan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Berikut merupakan materi yang akan dibahas. Di sini kontennya ada yang pertama distribusi normal, yang kedua ada taksiran interval, dan yang ketiga ada hipotesis. Yang pertama distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi paling penting dalam statistika karena banyak data dan fenomena alam yang cenderung mengikuti pola ini. Memahami distribusi normal dan properti-propertinya memungkinkan para analisis dan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih akurat dan bermakna dari data yang mereka dapatkan. Yang selanjutnya definisinya yaitu definisi atau sifat-sifatnya. Yang pertama ada distribusi normal atau Gaussian termasuk distribusi variabel kontinu. Yang kedua kurva distribusi berbentuk lonceng. Dan yang selanjutnya adalah sifat-sifat penting dalam distribusi normal. Yang pertama, rentang variabel acak meliputi semua bilangan nyata dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Yang selanjutnya nilai fungsi probabilitas atau PDF bernilai positif untuk semua variabel acak. Yang selanjutnya total probabilitas bernilai sebesar 1. Dan yang selanjutnya nilai mean, median, dan mode berimpit. Serta kurva simetris dengan pembatas pada nilai rata-rata atau mean sebagai aksis vertikal. Yang selanjutnya ada taksiran interval. Taksiran interval atau confidence interval adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Interval ini memberikan informasi tentang seberapa akurat estimasi sampel dalam merepresentasikan parameter populasi yang sebenarnya. Selain ada taksiran interval, ada juga yang namanya estimasi titik atau taksiran atau yang biasanya disebutnya itu adalah nilai yang digunakan untuk memperkirakan populasi dalam satu nilai tunggal. Lalu apa bedanya dengan taksiran interval ini? Biasanya taksiran interval ini bernilai rentang atau range, seperti contohnya 1 sampai 5, 2 sampai 10, sehingga ada kata-kata sampai atau range. Eh, Sementara untuk yang tadi, yang nilai tunggal itu ada di estimasi titik. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengambil sampel 100 siswa dari populasi sekolah dan menemukan bahwa rata tinggi badan adalah 160 cm. Nah, rata-rata tinggi badan adalah 160 cm ini bisa disebut estimasi tunggal. Kenapa bisa demikian? Karena hanya ada satu nilai tunggal untuk sampel populasi dengan standar deviasi 10 cm. Kita ingin menghitung interval taksiran 95% untuk rata-rata tinggi badan populasi. Dan di sini ada penjelasannya, sehingga ada nilai akhirnya yaitu 158,4,04 cm hingga 161,96 cm. Nah, di sini juga ada nilai rentangnya ya. Makanya disebutnya confidence interval. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hipo yang berarti lemah dan tesis yang berarti teori atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis berarti pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Yang selanjutnya pengujian. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Yang selanjutnya ada jenis. Hipotesis ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hipotesis nol, yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif, yang diartikan sebagai adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Lalu berikut adalah ciri-ciri hipotesis yang baik. Hipotesis harus menyatakan hubungan, hipotesis juga harus sesuai dengan fakta,
Hipotesis harus sesuai dengan ilmu, hipotesis harus dapat diuji, hipotesis harus sederhana, dan hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Yang selanjutnya ada contoh hipotesis. Di sini ada dua jenis hipotesis yang tadi. Yang pertama hipotesis nol. Obatnya tidak memiliki efek pada penyembuhan penyakit X, dan hipotesis alternatif. Obatnya memiliki efek pada penyembuhan penyakit X. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.